Soal dan pembahasan bahasa Indonesia kelas 6, paket 5, bagian 4. Soal nomor 16, bacalah teks berikut. Hujan belum juga reda. Sang katak masih bernyanyi. Suasana yang sejuk dan menyegarkan membuat hati katak menjadi riang. Nyanyiannya berhenti ketika mendengar suara guntur bergemuruh. Hujan pun semakin deras. Langit sangat gelap meski masih tengah hari. Angin pun bertiup kencang. Latar waktu dalam teks tersebut adalah A. Pagi hari, B. Sore hari, C. Siang hari, D. Malam hari. Jawabannya adalah C. Siang hari. Latar waktu dalam teks tersebut adalah siang hari. Pada teks tersebut terdapat kalimat langit sangat gelap meski masih tengah hari. Istilah tengah hari berarti siang hari. Nomor 17, bacalah syair berikut. Ketika bumi menangis, ketika laut marah, ketika matahari tenggelam selamanya, menyapu amarahnya kembali ke manusia. Saat itulah kita tersadar begitu mudah kita merusak alam. Begitu mudah kita menyakiti alam. Namun sayang semua telah terlambat. Tak ada lagi yang bisa kita perbuat. Berikut yang bukan kata kias dalam syair tersebut adalah A. Laut marah, B. Merusak alam, C. Bumi menangis, D. Menyapu amarah. Jawabannya adalah B. Merusak alam. Merusak alam bukan merupakan kiasan. Merusak alam memiliki makna denotasi, yakni menjadikan lingkungan rusak atau hancur. Soal nomor 18 dan 19. Bacalah teks berikut untuk nomor 18 dan 19. Nuri menoleh ke samping karena mendengar suara kucing mengeong. Namun, ia tidak melihat seekor kucing pun. Nuri pun melanjutkan perjalanannya kembali. Baru saja berjalan beberapa langkah, Nuri mendengar suara itu lagi. Kali ini ia menoleh ke belakang. Akan tetapi tetap tidak ada satu ekor kucing pun yang ia lihat. Nuri akhirnya memutuskan untuk berlari pulang. Jika mendengar suara kucing itu lagi, ia tidak akan menghiraukannya. Ketika berbelok di persimpangan jalan, Nuri tidak sengaja menabrak seseorang, dan ada sesuatu yang terjatuh dari kantong jaketnya. Nuri pun melihat benda yang terjatuh tersebut. Ternyata ponsel miliknya. Akhirnya Nuri menyadari bahwa suara kucing yang mengeong sejak tadi adalah nada dering ponselnya. Maksud pernyataan yang dicetak miring pada teks tersebut adalah A. Nuri sangat peduli dengan suara kucing itu. B. Nuri akan mencari kucing itu jika mendengar suaranya lagi. C. Nuri akan mengacukan kucing itu jika mendengar suaranya lagi. D. Nuri tidak peduli dengan kucing itu jika mendengar suaranya lagi. Jawabannya adalah D. Nuri tidak peduli dengan kucing itu jika mendengar suaranya lagi. Maksud pernyataan yang dicetak miring adalah Nuri tidak peduli dengan kucing itu jika mendengar suaranya lagi. Tidak akan menghiraukan memiliki maksud yang sama dengan tidak peduli. Nomor 19.
Kesimpulan cerita tersebut adalah A. Suara kucing yang didengar Nuri berasal dari nada dering ponselnya. B. Nuri bermimpi dikejar-kejar kucing saat sedang berjalan-jalan. C. Nuri tidak dapat menemukan kucing yang suaranya selalu ia dengar. D. Nuri ketakutan karena hanya mendengar suara kucing, tetapi tidak dapat melihatnya. Jawabannya adalah A. Kesimpulan cerita tersebut adalah suara kucing yang didengar Nuri berasal dari nada dering ponselnya. Hal tersebut dapat ditemukan pada bagian akhir cerita. Nomor 20 dan 21. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Suatu hari seekor kucing bernama Gogo menemukan tulang kesukaannya. Ia tidak ingin tulang itu diambil kucing lain. Pergilah Gogo sambil menggigit tulang temuannya tersebut. Ketika sedang berjalan pulang, Gogo menyeberangi jembatan kecil. Ketika ia menoleh ke bawah, dilihatnya kucing lain menggigit tulang seperti dirinya. Ia pun mengeong dengan kencang untuk menakuti kucing yang dilihatnya itu. Namun sayang, tulang yang ia gigit malah terjatuh ke dalam sungai. Ternyata kucing yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri. Oleh karena keserakahannya, tulang yang ia temukan justru jatuh. Gogo akhirnya pulang tanpa membawa apapun. Konflik yang terjadi pada cerita tersebut adalah A. Dua ekor kucing memperebutkan tulang di jembatan. B. Gogo takut tulang temuannya diambil kucing lain. C. Gogo tidak dapat menyeberang karena takut air. D. Gogo berkelahi dengan bayangannya sendiri. Jawabannya adalah D. Gogo berkelahi dengan bayangannya sendiri. Konflik yang terdapat pada cerita tersebut adalah Gogo berkelahi dengan bayangannya sendiri. Konflik tersebut berupa pertentangan Gogo dengan dirinya sendiri. Soal 21. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah A. Kita harus lebih hati-hati menjaga barang. B. Kita tidak boleh berkelahi dengan teman. C. Kita harus saling berbagi dengan teman. D. Keserakahan akan merugikan diri sendiri. Jawabannya adalah D. Keserakahan akan merugikan diri sendiri. Amanat dari cerita tersebut adalah keserakahan akan merugikan diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan sikap Gogo yang tidak mau bayangannya mengambil tulang yang ia temukan. Hal itu justru membuat tulang tersebut jatuh ke sungai.